pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan daripada perbincangan kami beberapa waktu yang lalu tentang menjahit masa laluku. Karena masih ada banyak hal kami percaya yang masih perlu kami perbincangkan pada kesempatan ini. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang masa lalu yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan bagian di dalam kehidupan kita ini. Dan kita akan melanjutkan perbincangan ini, namun sebelumnya mungkin Pak Paul bisa mengulas sedikit apa yang sudah pernah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu. Pada dasarnya kita mengakui bahwa masa lalu itu memang acap kali berdampak pada kehidupan kita sekarang ini. Nah, dampaknya itu bergantung pada berapa manisnya atau berapa pahitnya hal yang kita alami itu. Hal-hal yang manis akan membuat kita bangga tentang diri kita dan akhirnya membuat kita berani untuk membuka diri kepada orang lain. Kebalikannya, hal-hal yang pahit akan membuat kita malu mengenangnya dan kita mencoba untuk menutupinya dari kehidupan kita sehingga kita tidak mau orang lain mengetahui bagian hidup kita itu. Nah, masa lalu ini tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita. Nah, sering kali yang kita lakukan adalah untuk yang memang pahit itu, kita mencoba untuk merobeknya dari kehidupan kita, ibarat baju yang kita sobek. Nah, makanya topik pada hari ini adalah menjahit masa laluku dalam pengertian, memang kita perlu menempelkannya kembali ke dalam hidup kita dengan cara menjahitnya. Nah, jahitan di sini berarti satu lubang demi satu lubang. Kita nggak menjahit sekaligus. Kita menjahit satu lubang demi satu lubang. Jadi proses penyembuhannya juga akan memerlukan proses satu hal demi satu hal, satu hari lepas satu hari, seperti itulah. Ya, tapi kebanyakan kan kita itu mencoba untuk justru melupakan masa lalu yang kurang menyenangkan, bukan mau menjahitnya, malah kalau bisa itu membuangnya jauh-jauh gitu. Kalau memang tidak mengganggu kita, silakan kita singkirkan dari benak, nggak apa-apa. Namun kalau memang mengganggu kita dalam pengertian mengganggu pandangan kita tentang kita, mengganggu emosi kita, dan yang juga penting mengganggu hubungan kita dengan orang lain, nah kalau sudah sampai ke taraf seperti itu, saya kira kita harus hadapi. Nah, tadi Pak Paul mengumpamakannya dengan menjahit, jadi itu tentunya bukan menjahit dengan mesin yang canggih yang bisa cepat, tetapi justru menjahit dengan tangan yang Pak Paul tadi katakan satu lubang demi satu lubang. Nah, tentu ada suatu teknik tertentu Pak Paul atau cara tertentu yang Pak Paul bisa sampaikan kepada kami dan juga para pendengar. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang diperlukan untuk menjahit masa lalu itu? Saya membaginya dalam 8 tahapan, Pak Gunawan. Tahap pertama adalah kita perlu mengakui keberadaan bagian hidup yang memalukan itu. Mengakui berarti tidak lagi menyangkalinya. Nah, ini mungkin tampaknya sepele ya. Namun sebetulnya untuk peristiwa yang memalukan, kecenderungan kita yang pertama adalah menyangkalinya. Atau kita mencoba mendistorsinya. Bahwa nggak begitu kok peristiwanya. Bukan itu kok yang terjadi. Jadi dengan kata lain kita mencoba untuk mengubah peristiwanya. Sehingga tidak lagi persis sama dengan apa yang kita alami. Nah, langkah pertama haruslah kita akui itu benar-benar terjadi seperti itu. Kalau yang terjadi adalah rasionalisasi. Rasionalisasi akan penting dan ada tempatnya. Namun bukan pada tahap pertama. Jadi tahap pertama tetap ya kita harus diakui apa adanya itu. Betul. Terus langkah berikutnya kita harus memeriksa pelaku atau penyebab utama peristiwa itu. Artinya kita harus melihat dengan jelas ya
apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini bisa menyangkut diri kita sendiri yang bertanggung jawab atau orang lain. Kecenderungan kita seringkali ya, berat di kiri atau berat di kanan, tidak bisa berada di tengah-tengah. Kecenderungan kita yang pertama misalnya adalah menyalahkan orang lain. Semua salah orang, semua salah pengalaman, semua salah keadaan, salah teman, semua salah gereja. Semuanya salah Tuhan. Jadinya kita tidak mau memikul tanggung jawab. Nah, kecenderungan yang berikutnya adalah menyalahkan diri sendiri. Semua salah saya. Kalau saja saya lebih pintar, saya lebih tanggap, saya lebih ngerti, saya lebih dewasa, saya bertindak seperti ini dan itu, tidak akan terjadi. Sayalah yang menyebabkan semua ini terjadi. Jadi akhirnya semua kesalahan saya. Nah, pada tahap pemeriksa kita harus melihat jelas sebetulnya siapa yang memang bertanggung jawab, siapa yang melakukannya. Apakah saya mempunyai pilihan saat itu? Kalau saya tidak punya pilihan, mengapa pilihan itu tidak bisa saya ambil? Kalau misalnya ada pilihan tapi saya nggak bisa mengambilnya, mengapa kok saya tidak bisa memikirkannya dan bertindak seperti itu? Nah, kita harus lihat dengan jelas kesalahan siapa. Mungkin sebagian kita, sebagian yang lainnya. Tapi justru untuk objektif seperti itu yang sulit Pak kalau gitu ya. Iya, sangat sulit sekali. Karena ini kita harus ingat, kalau ini sudah terjadi misalnya 20 tahun yang lampau, berarti masa lalu itu, kita akui atau tidak, sudah membentuk ya, atau membentuk konsep diri kita, atau pandangan kita tentang hidup ini. Dan sulit sekali untuk kita bisa mengubahnya. Saya berikan contoh yang gampang. Misalkan ya, seperti tadi, atau pada waktu yang terakhir kita membahasnya sebagai satu contoh pula. Kalau ada seorang wanita yang kesulitan untuk mempercayai pria karena ayahnya bermain serong dengan wanita lain. Dan dia misalkan sudah hidup dengan konsep seperti ini selama 20 tahun. Misalkan ayahnya bermain serong ketika dia berusia 10 tahun. Sekarang dia usia sudah 30 tahun. Sudah 20 tahun dia mempunyai anggapan bahwa laki-laki itu tidak bisa dipercaya. Sebab 10 tahun pertama hidupnya dia sangat mempercayai pria, dalam hal ini ayahnya. Setelah dikhianati dan dikecewakan, dia terpaksa mengubah keyakinannya tentang hidup ini. Nah, ini sudah menjadi bagian hidup dia dan menjadi suatu yang integral dalam konsep pemikirannya. Bahwa hidup ini perlu kita perlu berhati-hati, terutama terhadap pria. Dan saya nggak akan sembarangan dengan pria, saya harus berhati-hati dengan pria. Nah, ini jadinya udah membentuk siapa dia dan cara dia bersikap terhadap hidup ini. Kalau sekarang dia mau berubah, jadi berarti dia harus mengubah bukan saja satu keping dari kehidupannya, namun seluruh kehidupannya akan berubah. Nah, ini yang kadang-kala susah dia lakukan, karena berarti dia harus mulai mempercayai pria lagi, dan dia sudah terbiasa untuk tidak mempercayai pria, dan hidupnya sudah relatif aman. Waktu dia harus mempercayai pria lagi, wah, resiko ini. Jangan-jangan nanti saya ditipu. Makanya kebanyakan akhirnya ya tidak begitu mudah mengubah konsep-konsep ini. Masalahnya memang itu terkait dengan orang lain gitu Pak Pol ya. Kalau itu cuma menjadi bagian dari kehidupan kita, mungkin kita bisa lebih mudah untuk mengakuinya secara objektif. Tapi ini karena menyangkut orang lain dan kita tidak tahu motivasinya pada waktu itu apa sebenarnya gitu loh Pak Pol. Betul. Jadi dalam kaitan dengan orang lain sebetulnya ada kalanya ya, kita ini tidak merasa aman sewaktu kita harus mengubah pandangan kita itu. Sebab ancaman tiba-tiba muncul kembali. Sebab kan masa lalu yang pahit itu kan sebetulnya hal yang menakutkan ya, yang merugikan kita misalnya. Jadi kita tidak mau dirugikan untuk kedua kalinya. Jadi kita berusaha untuk menjauhkan diri dari ancaman ini. Ya, maksud saya seperti tadi yang Pak Paul contohkan tentang seseorang yang takut pada laki-laki itu tadinya, karena ayahnya sendiri berbuat serong. Padahal dia kan tidak tahu tidak memahami dengan persis kenapa ayahnya serong gitu. Mungkin juga ada bagian kesalahan dari ibunya. Nah, itu apakah juga harus diakui gitu Pak Paul? Perlu sekali. Jadi dalam tahap memeriksa ini, dia melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ayahnya bermain serong, dia harus akui. Nah, mungkin bisa jadi ya, dia memarahi ayahnya, semua kesalahan ayahnya.
Atau ada orang yang justru kebalikannya, mengatakan ayah tidak salah, gara-gara ibu seperti ini maka ayah bermain teror. Nah, jadi memang ada kesimpulan-kesimpulan yang telah terdistorsi ya, yang akhirnya kita miliki. Dalam tahap memeriksa kita harus lihat siapa yang menyebabkan siapa, ataukah memang ada faktor sebab akibat di sini, ataukah faktor dua-duanya saling berperan, begitu. Nah, Pak Pol, untuk penyelesaian yang lain tadi ada 8, mungkin ada yang lain. Ketiga adalah kita mengizinkan, Bu Ida, mengizinkan diri untuk mengekspresikan perasaan yang muncul saat itu. Jadi kita mesti berani ya beremosi, baik itu kesedihan kita ataupun kemarahan kita terhadap orang yang memang telah menyakiti kita itu, terhadap orang yang telah merugikan kita itu. Misalkan orang tua kita bercerai, dan misalkan kita bisa berkata, oke, saya mengerti lah kenapa mereka bercerai. Tapi sebagai seorang anak, sebetulnya apa yang kita rasakan tatkala orang tua kita bercerai? Misalnya kita merasa marah, kenapa mereka itu akhirnya meninggalkan saya, sehingga saya tidak punya lagi kedua orang tua yang utuh. Saya marah kok mereka tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Nah, perasaan yang awal ini sebaiknya kita kenali kembali dan kita ekspresikan apa adanya. Kadang-kala kita takut mengekspresikannya karena berbagai sebab. Misalnya, kedua orang tua sekarang sudah sangat baik kepada kita, atau salah satu dari orang tua kita sudah nggak ada atau meninggal. Masa kita kok begitu jahatnya mau marah-marah terhadap orang yang sudah meninggal? Nah, yang harus kita yakinkan diri kita adalah waktu kita mengekspresikan emosi, kita bukannya sedang memaki atau menghukum orang tua kita, tapi kita semata-mata ya mau memberitahukan mereka ya bahwa saat itu inilah perasaan saya, inilah yang terjadi. Saya marah, atau saya sedih, saya kecewa, atau saya frustrasi dan sebagainya. Ya, itu harus diungkapkan di depan yang bersangkutan itu Pak Bang. Nggak perlu. Jadi kita bisa lakukannya sendiri. Jadi misalkan waktu kita merenungkannya, kita membiarkan diri kita merasakan kembali perasaan itu. Kalau bisa kita bicara langsung dengan yang bersangkutan, mungkin jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Ada teman bicara dan sebagainya. Yang langkah berikutnya apa Pak? Kita perlu menerima kenyataan akan adanya sesuatu yang terhilang akibat peristiwa itu. Contoh misalnya, setelah perceraian orang tua kita, ada kebutuhan yang akan terhilang atau yang sudah terhilang ya. Misalkan papa kita yang meninggalkan rumah karena perceraian ini. Kita kehilangan figur papa, belayan kasih sayang papa yang seharusnya kita bisa terima setiap hari. Sekarang hanya bisa kita nikmati sebulan sekali atau misalnya sebulan 2 kali. Kita akan kehilangan waktu untuk bercengkrama dengan papa kita karena sudah tidak ada lagi di rumah. Kita kehilangan model di mana kita bisa mencontohnya secara langsung. Jadi kita harus akui apa yang terhilang setelah peristiwa itu. Misalnya ada lagi peristiwa yang lain, kita dilecehkan, dihina. Nah, apa yang terhilang dalam hidup kita setelah itu? Keberanian, penghargaan diri, konsep diri yang positif tentang hidup kita ini. Nah, itulah hal-hal yang terhilang dan kita harus akui. Dengan mengakui hal-hal yang terhilang itu Bapak, apakah kita itu diajak untuk berharap bahwa yang terhilang itu bisa kita penuhi pada saat ini gitu? Bagus sekali Pak Gunawan. Jadi waktu kita mulai menyadari apa yang terhilang, kita juga lebih bisa mengerti apa yang harus kita lakukan untuk memenuhinya lagi sekarang. Meskipun caranya mungkin berbeda. Atau karena mengakui adanya yang terhilang itu, kita juga lebih bisa memahami tindakan-tindakan kita sekarang. Misalnya, karena kita dulu terlalu sering dihina, kita menjadi orang yang begitu bergebu-gebu ya, membuktikan diri bahwa saya ini mampu, bahwa orang lain tidak bisa seenaknya saja menghina kita. Nah, kita akhirnya lebih bisa mengerti kenapa saya berperilaku seperti ini. Oh, saya nggak mau lagi dihina, karena itulah yang terhilang dalam hidup saya. Begitu. Ya. Jadi Bapak setelah mungkin yang kita sudah ngomong separuh dari apa yang tadi Pak Paul katakan 8,
Mungkin saya rasa yang terberat itu justru yang pertama itu, langkah pertama itu Pak Paul. Untuk betul-betul mau mengakui tentang masa lalu yang memalukan. Itu suatu langkah yang cukup berat Pak Paul. Dan di situ sebenarnya peran konselor itu besar sekali kalau dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Sebabnya begini Pak Gunawan, biasanya kita harus meminjam penerimaan orang lain sebelum kita bisa menerima diri sendiri. Di hadapan konselor atau orang lain yang kita bisa percayakan, waktu kita mengakuinya, terus dia memberikan respons bahwa dia menerima kita. Nah, responsnya itu yang menerima kita, seolah-olah menjadi kekuatan untuk kita menerima masa lalu itu. Sebab dengan kekuatan sendiri, kita seakan-akan tak berdaya untuk menerimanya. Tidak bisa lagi kita terima. Tapi sewaktu konselor kita atau sahabat kita ini atau hamba Tuhan kita ini menerima kita apa adanya, itu seolah-olah memberikan kita suatu kemampuannya untuk memeluk kembali masa lalu yang kita tidak mau terima itu. Tapi sebaliknya Pak Paul, kalau orang ini berada dalam kondisi yang justru menekan dia, itu apa yang harus dia lakukan? Kondisi yang menekan dia pada masa sekarang akan menyulitkan dia menerima masa lalu itu, Ibu Ida. Karena apa? Karena masa lalu itu akan menambah penderitaannya. Meskipun seringkali memang harus dibahas, harus diungkit, dan harus diselesaikan. Tapi karena dia sudah begitu dalam kesakitan, orang tersebut tidak bisa membayangkan menambah lagi rasa sakitnya. Dia sudah begitu merasa hidup tidak ada gunanya sekarang. Nah, kalau dia harus menambah lagi dengan masa lalunya itu, dia merasa sudah tidak ada lagi kekuatan untuk menanggungnya. Itu seringkali menjadi alasan kenapa orang tidak mau melihat masa lalu tersebut. Selanjutnya Bapak, setelah kita itu mengakui adanya hal-hal yang hilang memang di masa lalu itu, dan kita mencoba untuk mengisinya pada saat ini, langkah berikutnya apa Bapak? Langkah yang berikutnya adalah menangisi akan kehilangan atau goresan luka itu. Jadi kita mengakui sebetulnya apa itu yang terhilang dari kehidupan kita, dan yang sebetulnya kita sangat rindukan. Dalam hal ini misalnya kerinduan kita akan belayan kasih sayang seorang ayah. Silakan kita tangisi, silakan berduka cita. Karena berduka cita atau proses berduka cita sebetulnya adalah proses menangisi kehilangan sesuatu yang berharga yang tidak dapat lagi kita nikmati. Jadi silakan kita keluarkan perasaan kita yang sedih itu. Tapi ada sebagian orang memang yang menganggap bahwa tangisan itu menunjukkan kelemahan dia gitu. Dan ada yang malah bertindak ekstrim gitu. Di tengah-tengah justru sebenarnya dia menangis, atau pada umumnya orang menangis, dia malah bertindak selanjutnya sebaliknya gitu Bapak. Nah, apakah tindakan seperti itu bisa dibenarkan gitu? Artinya baik untuk dirinya atau malah justru merugikan untuk dirinya? Mungkin untuk waktu tertentu ya baik untuk dirinya. Dalam pengertian mungkin ya dia tidak bisa terus menerus hidup dalam kesedihan. Karena itulah dia membangkitkan semangatnya dan menjadi seorang yang mudah marah dan tidak bisa lagi merasakan kesedihan. Namun dengan dia menjadi orang yang marah, dia menjadi orang yang akhirnya kuat dan tabah menghadapi kekerasan hidup ini. Nah, tapi dalam proses penyembuhan ini, memang yang lebih ideal adalah dia kembali kepada sesungguhnya yang terjadi itu, yakni ada yang hilang dan dia menangisi yang hilang itu. Kita cenderung memang berkiblat ya dari satu ekstrem ke ekstrem yang satunya. Ada orang yang perlu menangis, tapi dia tutupi sehingga yang muncul kemarahan. Ada orang yang perlu marah, tapi nggak bisa marah sehingga semua ditutupi dengan tangisannya saja. Betul. Nah, setelah seseorang itu bisa mengerti gitu, memahami mengapa peristiwa itu terjadi dan seterusnya, atau yang terjadi di dalam dirinya, apa sebenarnya yang harus dia lakukan? Berikutnya adalah memahami mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi ini mengandung unsur mengerti secara menyeluruh.
Jadi mengerti sungguh-sungguh kaitan-kaitannya dan motivasi pada masing-masing orang yang terlibat. Kenapa kok sampai dia begini? Apa sebabnya? Oh, dia pun dibesarkan seperti ini. Oh, ayah dulu memang melihat kakek itu seperti itu. Oh, ibu juga begini karena itulah keluarga ibu yang membesarkan ibu saat itu. Oh, saya mengerti kenapa ayah ibu sering bertengkar. Karena mereka hidup dalam kesusahan. Tekanan ekonomi begitu berat sehingga mereka tidak bisa menghadapi stres dengan baik. Sehingga akhirnya kemarahan diluapkan pada anak-anak. Oh, oke, sekarang saya mengerti. Nah, disinilah kita bisa merasionalisasi dengan benar. Karena sudah melihat faktanya dengan tepat pula. Jadi ada unsur analisa di sana gitu. Menganalisa keadaan pada waktu itu. Betul sekali. Ya, analisa yang tepat ini akan memberi kita juga pengertian yang jelas ya. Inilah duduk masalahnya. Berarti masa menangis dan sebagainya menerima itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut gitu Pak Bal ya. Iya. Ya. Jadi ada masanya dia harus berhenti dan mulai secara rasional menganalisa. Betul. Karena kalau hanya emosi saja yang diubahkan itu biasanya tidak permanen. Harus ada perubahan secara rasional. Tapi justru pada saat kita secara rasional bisa menerima itu, entah disadari atau tidak, itu ada perasaan tidak senang dengan orang-orang yang menyebabkan kita mengalami katakan penderitaan itu gitu. Masa lalu yang kurang baik itu Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi ini membawa kita ke langkah berikutnya yang terakhir, amaat yang ketujuh, yakni mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baik itu orang lain maupun diri sendiri Pak Gunawan. Jadi mengampuni ini terus menerus. Maka saya simpulkan bahwa pengampunan rasional mendahului pengampunan emosional. Artinya apa? Kita sudah mengampuni secara rasional. Tapi setelah itu emosi kita masih terus ada, kita masih marah. Nah, memang itulah biasanya yang terjadi. Urutannya memang begitu. Pengampunan rasional dulu, perlahan-lahan pengampunan emosional itu baru muncul. Jadi harus kita ulang lagi. Hari ini marah, hari ini kita ampuni. Besok mendingan, lusa marah lagi, lusa kita ampuni lagi. Terus begitu. Ya, mungkin dalam hal itu juga Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa untuk bisa mengampuni orang lain. Betul. Dan memang Tuhan sendiri mengaitkannya niat untuk mengampuni itu dengan pengampunan dari Allah Bapa. Sebagaimana tertulis di Matius pasal 6 ayat 14-15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapakku yang di sorga pun tidak akan mengampuni kamu. Jadi Tuhan memang mengaitkan niat itu. Proses pengampunannya akan makan waktu memang. Tapi Tuhan menuntut kita memberikan langkah pertama itu, yaitu pengampunan rasional. Sebab seringkali kita ini orang yang enggan memberikan pengampunan. Tapi Pak Pol, berdasarkan pengalaman Pak Pol atau di dalam konseling dengan orang lain dan sebagainya, mengampuni orang lain dan mengampuni diri sendiri, mana yang lebih mudah dilakukan gitu Pak? Itu dua hal yang berat ya memang. Sama beratnya. Kadang-kadang memang tergantung ya. Ada orang yang lebih mudah mengampuni diri sendiri, ada orang yang lebih sulit mengampuni diri sendiri. Tergantung tingkat apa kesannya di dalam dirinya, apa yang membuat dia. Iya, tergantung apa dampaknya persoalan itu pada dirinya. Kemudian langkah yang berikutnya apa? Nah, ini yang terakhir adalah kita mesti ya akhirnya menjahit atau menyatukan masa lalu yang memalukan itu dengan diri kita yang kita banggakan. Saya sengaja memang mendampingkan dua hal ini ya, masa lalu yang memalukan dan diri yang kita banggakan. Sebab kecenderungan kita adalah mau sempurna Bu Ida. Kalau kita sudah tampilkan yang bagus yang kita banggakan, sudah kita nggak mau ada lagi yang kita malukan itu. Kalau kita ada baju yang bagus dan kita terbiasa memakai baju yang bagus, kita nggak suka pakai baju yang jelek karena sudah menjadi image kita ya, citra diri kita. Nah, orang yang berani ya, hanyalah orang yang berani yang bisa menyatukan keduanya ini dalam dirinya, yaitu berani mengakui bahwa saya ini nggak sebaik yang kau pikir,
Ada hal yang memalukan yang saya pernah alami. Nah, ini saya akan berani beritahukan kepada saudara sekalian, kepada kita semuanya. Nah, itu adalah orang yang berani. Di dalam kecenderungan kita begitu. Makanya ada orang yang kebalikannya, berani menonjolkan semua yang jelek. Karena apa? Nggak ada yang bagus. Karena memang dia sendiri merasa dirinya nggak ada yang bagus. Makanya dia berani terus menerus memberikan yang jelek-jelek dan terus menerus melakukan yang jelek-jelek. Manusia seringkali jatuh ke dalam dua kutub yang sangat berbeda ini. Ya, akhirnya yang jelek itu semua dikasih lihat. Tapi dia merasa aman. Nah, sebaliknya orang yang maunya bagus, dia akan tunjukkan yang bagus. Nah, yang bisa berdiri di tengah-tengah dan merangkul keduanya, saya kira itu yang paling sehat, namun justru paling susah. Dan mungkin ada firman Tuhan juga kan yang bisa Pak Paul katakan. Saya akan bacakan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat ini merupakan penghiburan yang besar sekali, Bu Ida, untuk kita semuanya. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik dan Dia berjanji Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi kita harus selalu yakin bahwa yang Tuhan sudah lakukan ini akan berlanjut. Bukan dengan kuasa dan tenaga kita sendiri, tapi dengan kuasa Tuhan, dengan cara Tuhan. Dan akhirnya ini bisa kita lewati. Janji Tuhan nggak bohong. Jadi bagi siapa yang memang mengalami masa lalu yang buruk dan kita mencoba menyobeknya dari kehidupan kita ini, jangan ragu untuk menjahitnya. Dan langkah pertama itu Tuhan akan lanjutkan dengan langkah berikutnya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kehidupan kita juga utuh, tidak terrobek-robek juga dengan masa lalu. Karena itu kita masih punya PR, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan menjahit masa lalu ini, Pak Paul. Betul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang kelanjutan pokok pembicaraan yang lalu, yaitu menjahit masa laluku. Bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dan dari studio kami bertiga menyampaikan sampai jumpa pada acara